Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 8 yaitu tentang cerita fiksi. So, stay tune. Anak soleh-soleha, Miss mau tanya nih, apa cerita rakyat yang ada di daerah tempat tinggal kalian? Nah, selain lagu daerah, tentunya daerah tempat tinggal kalian juga pasti memiliki cerita rakyat tertentu. Nah, cerita rakyat itu yang disebut dengan cerita fiksi. Dan untuk lebih jelasnya, yuk simak baik-baik pengertian daripada cerita fiksi. Jadi, cerita fiksi merupakan cerita yang dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi pengarangnya secara artistik yang diwarnai oleh budaya, pengalaman batin, pandangan hidup, dan latar belakang pengarang lainnya. Cerita fiksi yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia memiliki berbagai bentuk dan jalan cerita masing-masing. Berikut jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama, legenda. Legenda yaitu sebuah cerita yang berisi tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Contoh legenda asal mula Danau Toba dan Tangkuban Perahu. Selanjutnya yang kedua adalah dongeng. Jadi dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Contohnya dongeng Cinderella. Selanjutnya yang ketiga yaitu mite. Mite yaitu cerita yang berisi mengenai dewa-dewi atau cerita sifatnya sakral dan penuh mistis. Misalnya kisah Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan Hikayat Sang Bima. Sage yaitu sebuah cerita yang isinya mengandung unsur sebuah sejarah. Misalnya Damar Wulan dan Ciung Wanara. Epos. Epos yaitu sebuah cerita kepahlawanan. Misalnya Ramayana dan Mahabharata. Yang keenam, cerita jenaka, yaitu sebuah cerita yang menceritakan mengenai kebodohan atau sesuatu yang lucu. Misalnya cerita Pak Pandir, Pak Belalang, dan cerita Si Kabayan. Selanjutnya novel. Novel adalah sebuah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Contoh novel Harry Potter karya J.K. Rowling. Selanjutnya yang kedelapan yaitu fabel atau cerita binatang. Sebuah cerita rakyat yang tokoh pelakunya merupakan binatang dan binatang tersebut bisa berperilaku seperti manusia. Misalnya kancil yang cerdik dan cerita serigala yang licik. Dan yang terakhir yaitu cerpen atau cerita pendek, merupakan jenis karya sastra dengan jalan cerita kurang dari 10.000 kata, memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan pada satu tokoh dalam satu situasi. Contoh, cerpen Tamasya dengan Perahu Bugis karangan Usman. Dengan beragamnya jenis cerita fiksi, itu semakin memperkaya keberagaman Indonesia. Keberagaman cerita rakyat Indonesia biasanya mencerminkan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya ada tugas yang pertama yaitu silakan anak soleh-soleha membaca bacaan fiksi, cerita fiksi yang ada dalam buku tematik tema 8
Yang pertama yaitu asal mula Rawapinang halaman 7. Yang kedua cerita Batu Menangis halaman 13. Yang ketiga asal mula Danau Toba halaman 17. Yang keempat Sinde Laras halaman 24. Dan yang kelima Jaka Tingkir halaman 27. Nah, selanjutnya silakan anak soleh-soleha mengerjakan soal berikut ini. Nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan cerita fiksi seperti yang ada dalam video ini yang Miss jelaskan tadi. Nomor 2, dalam cerita asal mula Rawapening, wanita melahirkan seorang naga. Nah, naga tersebut diberi nama siapa? Nomor 3, sebuah cerita yang berisi tentang asal-usul terjadinya suatu tempat disebut. Dan nomor 4, cerita Batu Menangis termasuk cerita, jelas cerita fiksi, tapi cerita fiksi apa? Yang kelima, cerita asal mula Danau Toba termasuk cerita. Selanjutnya, tokoh selir Raden Putra dalam cerita Sinde Laras memiliki watak. Dan yang terakhir, apa balasan yang diterima Jaka Tingkir karena sudah mengalahkan banteng yang ganas? Dan untuk memudahkan menjawab soal yang Miss berikan ini, silakan Ananda membaca cerita yang Miss arahkan tadi yang ada dalam buku tematik tema 8 subtema 1. Itulah tadi penjelasan singkat tentang cerita fiksi dan jenis-jenisnya. Semoga apa yang Miss sampaikan Ananda bisa memahaminya dengan baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.